Baik, halo teman-teman semuanya. Ya, di sini aku coba analisa XAUSD ya buat tanggal 2 sampai 6 Juni 2025. Ya, tapi sebelum aku analisa, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja di link bio. Di situ biasanya kami kasih informasi dan edukasi yang lainnya. Oke, baik ya. Di sini kita coba analisa XAUSD. Pertama, kita lihat di HTF dulu ya, karena kita pengen buat satu minggu gitu ya, bisa dibilang ya. Jadi perlu kita lihat di HTF. Nah, pertama yang kita cek adalah area SNR atau POI. Nah, di sini area supportnya dia ya. Sebenarnya untuk gold ya, dari satu bulan ke belakang tuh masih bolak-balik ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga buat trading ketika lagi konsolidasi. Jadi kalau misalnya dia memang break ya, minggu depan itu harusnya antara break atas ini, ketika break ya retrace, pullback entry. Ada potensi buat dia release setelah bulan Juni ya, atau setelah minggu ke-1 ya. Minggu 1 itu otomatis diakumulasi dulu, baru nanti di minggu kedua, minggu ketiga baru kelihatan gitu ya. Paling dia masih bolak-balik di areanya dia gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan peluang lah. Ya, untuk minggu ini masih potensi buat konsolidasi gitu ya. Cuman kalau kita lihat di sini ya, uniknya juga yang perlu kita lihat, dia respect di area order block ya, dan juga ada candlestick yang ngebuat buyers itu cukup dominan. Jadi shadownya cukup panjang dan close candlenya di atas area support ya, dan itu mengidentifikasikan bahwasanya buyers masih cukup dominan ya. Jadi ada perubahan juga kalau misalnya dia balik ke sini, dan di sini masih ada potensi dari buyers ya. Teman-teman bisa cari peluang buat buy area di area sini kalau secara weekly. Tapi kalau misalnya ini di break ya, ada potensi buat dia itu di area sini nih. Ini kalau dilihat dari secara weekly ya. Nah, ada potensi ke sini. Nanti teman-teman bisa cari peluang juga di area sini ya. Ya, harusnya potensi lah dia respect ya, minimal 300 sampai 500 pip gitu ya. Itu secara weekly. Kalau kita lihat secara daily pun di sini ya, teman-teman semuanya, dia masih konsolidasi di range-nya dia. Ya, teman-teman bisa tandain aja ya di sini. Bentar, kita hapus dulu. Nah, teman-teman bisa tandain ya di sini range-nya dia. Oke, sorry. Nah, ini range-nya dia. Ini juga range-nya dia. Jadi teman-teman bisa tandain lah bolak-baliknya di sini gitu. Nah, kalau kita mau lihat apakah dia ngelanjutin sebuah tren, teman-teman lihat ketika dia memang benar-benar break pullback entry. Ya, tapi kalau misalnya gagal lagi ya potensi buat ke atas lagi gitu. Memastikannya itu closing candle secara daily juga gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat juga dia membentuk yang namanya pattern ya, candlestick, bukan candlestick sih, tapi chart pattern. Kalau teman-teman tahu ya chart pattern, ya cari aja lah di Google, lupa gua namanya cuy. Nah, intinya kayak gitu, antara dia break atas atau break bawah. Yang pasti kalau misalnya dia memang terjadi manipulasi sini, di sini ada POI support ya. Kalau misalnya ini di break ya, nah teman-teman bisa ngikutin sebuah rally-nya aja. Karena kalau ini di break itu apa ya, terbangnya nggak main-main gitu kalau misalnya di break. Tapi kalau misalnya gagal ya teman-teman bisa ikutin range-nya dia gitu ya. Jadi bolak-balik lah, scalping gitu ya. Di sini scalping bolak-balik ya, baru buy lagi gitu ya. Jadi scalping aja gitu dalam artian ya, atau intraday ya, TP 200-300 pip gitu ya. Cuman teman-teman perhatikan di POI terdekat gitu ya. Tapi kalau kita lihat POI di sini pun ya, untuk daily, pertama teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini adalah area support ya, memang kita udah tandain gitu ya. Dan kalau teman-teman kemarin dapat ya, harusnya dapat gitu kisaran 300 pipan gitu ya. Ini mapping sering aku kirim ya, di mana, di grup Telegram atau grup WA gitu ya. Itu udah dikirim juga gitu. Di sini pertama ini untuk support area. Ini kalau misalnya di break ya potensi buat ke bawah lagi gitu. Pullback entry. Nah, terus support kedua teman-teman bisa perhatikan di area sini. Ini fair value gap ya. Jadi fair value gap bisa perhatikan secara daily. Yang kedua, terus kalau misalnya memang di break ya udah di area KMC nih.
Nah, KMC ini yang ketiga gitu. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Kalau area resisten gimana Bang? Resisten kalau teman-teman ambil peluang sell, teman-teman bisa apa ya? Bisa tandain ini trendline gitu ya. Teman-teman bisa ambil peluang juga kalau misalnya dia memang gagal break ya. Jadi kalau gagal break teman-teman bisa ambil peluang gitu. Tapi kalau misalnya break ya jangan dipaksa gitu ya. Jadi rawannya dia malah jebol atas. Karena kalau udah jebol itu dia nggak main-main terbangnya ya teman-teman semuanya. Jadi harap hati-hati ya. Teman-teman juga bisa cek konfirmasi di area sini. Ya. Nah, itu resisten. Atau di area sini juga bisa gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Itu untuk zona areanya ya teman-teman semuanya. Jadi untuk minggu depan plannya kemana? Plannya untuk minggu depan masih konsolidasi, belum ada change perubahan antara dia naik lebih kencang atau malah turun lebih jauh gitu. Itu masih belum kelihatan gitu. Secara fundamental pun masih masih bolak-balik ya. Jadi datanya bearish, terus besoknya lagi timbul datanya bullish. Jadi ya masih konsolidasi, masih bolak-balik lah. Ya nanti kita update lagi kalau misalnya memang ada change atau ada perubahan yang memang signifikan secara buyers ya potensi buat dia rally, atau malah sebaliknya ya ada seller yang mendominasi secara data dan juga teknikal ya kita bisa informasikan lagi di dalam Telegram ataupun channel WA gitu, atau video juga kami bisa juga buatin gitu ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya, sampai jumpa di next video.